Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ala adai amanatika wa a'inna ala tarki ma'siyatika wa a'inna ala syukri ni'amika innaka antal mu'in wa innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita terus diberi oleh Allah kemudahan untuk bisa dihadir majelis ini, majelis tafsir, agar kita semakin dekat dengan Al-Quran, yang artinya kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanat-amanat yang Allah bebankan kepada kita. Dan di sini perintah ini sifatnya umum, tidak dibatasi dengan orang tertentu dan untuk orang tertentu. Akan tapi amanat-amanat yang telah Allah berikan kepada kita hendaknya kita laksanakan, kita sampaikan. Dan semua dari kita itu mempunyai amanat. Amanat adalah beban yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Itu amanat. Dan orang lain pun ternyata mempunyai amanat yang telah Allah bebankan kepadanya untuk disampaikan kepada kita. Keserasian hidup adalah di saat semua orang menjalankan amanatnya. Sebagai seorang bapak, dia punya tanggung jawab seorang anak. Amanat anak. Ketahuilah, tapi bagi seorang anak, bapakmu adalah juga amanatmu. Sehingga keserasian hidup ini perlu. Dan keserasian hidup itu kuncinya adalah menjalankan tugas. Sehingga dalam rumus keharmonisan rumah tangga atau keharmonisan dalam hidup bersama, kuncinya sederhana yang sering kami seru bahwa saya lakukan kewajibanmu dan jangan kamu banyak menuntut. Apa yang diwajibkan oleh Allah atasmu, renungi, pikirkan, jalankan semuanya. Dan jika semua patuh dengan ini semuanya, maka semua akan menemukan keserasian di dalam hidup.
Seorang suami sebagai suami, dia bertugas melaksanakan amanat-amanat yang Allah bebankan kepadanya sebagai seorang suami. Mulai dari memberi nafkah, mengayomi, memperhatikan, menjaga, dan seterusnya. Dan bagi seorang istri, amanatnya adalah harus patuh, dan seterusnya. Dan jika semua menjalankan tugasnya, maka yang ada adalah keserasian dan ketentraman. Begitu juga kita dengan sesama manusia. Ada hukukul jiran, hak bertetangga. Maka ada amanat pesan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasulullah agar kita peduli dengan urusan tetangga. Tetangga itu siapa? Itu loh orang di kiri kanan kita, tetangga. Harus kita perhatikan. Dan kita pun tetangganya dia. Dia harus memperhatikan kita. Cuman rumusnya bukan engkau menuntut dia agar memperhatikan dirimu, akan tapi ketahuilah engkau yang harus menyelesaikan amanatmu. Jika semua manusia berpikir tentang menjalankan tugas dan amanat, maka lihat keserasian hidup, termasuk apa yang Allah amanatkan kepada kita. Mata adalah amanat, bukan untuk melihat sesuatu yang haram. Telinga adalah amanat. Anggota tubuh kita adalah amanat. Bahkan harta yang Allah berikan kepadamu dan ilmu yang Allah titipkan kepadamu adalah amanat. Jika amanat itu tidak engkau laksanakan dengan benar, maka ketahuilah Allah akan murka. Dan sudah tidak dipercaya lagi, akan dicabut. Sehingga apa? Amanat tersebut yang kadang menjadi sebuah kenikmatan pun ternyata menjadi bencana kelak di akhirat. Anakmu adalah amanat. Tapi sekaligus itu adalah nikmat yang Allah karuniakan, dan nikmat itu sendiri amanat yang harus kita syukuri. Yang punya anak tapi salah mendidik, salah mengarahkannya, ketahuilah akan dituntut nanti, dan anak itu sendiri akan menuntut, dan itu akan menjadi sebab kesengsaraan orang tua sebelum di akhirat. Di dunia sudah sengsara. Anak tidak mengerti bakti dan tidak mengerti berbuat baik kepada orang tua, belum lagi nanti di akhirat anak akan menuntut karena amanatnya seorang bapak. Tanggung jawab sebagai seorang bapak dan ibu tidak dilaksanakan dengan benar, tidak dijaga amanat yang namanya anak oleh orang tua tersebut. Ini harus. Sehingga pandanglah anakmu itu tidak sekedar sebagai kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kita syukuri di saat kelahirannya. Kita menyembelih kambing untuk akikah dan seterusnya. Mulai dari kelahiran, mulai dari saat di kandungan 4 bulan kita bersyukur, mengadakan selamatan 7 bulan karena sudah mungkin lahir, kita syukuran lagi. Lahir syukuran. Itu benar. Akan tapi harus ada menjaga amanat yang sesungguhnya, tidak sekedar mengadakan akikah, akan tapi akan kau bawa ke mana anak-anakmu itu. Ini adalah anak. Di saat kita sudah menjadi anak dan dewasa, engkau punya bapak, amanat. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kau harus berbuat baik kepada bapak ibu, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak melaksanakannya, maka akan dituntut nanti. Maka di sini diperintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Dan amanat ini amanat semuanya. Jadi harus kita perluas pemahaman makna amanat ini. Termasuk kepada orang kafir sekalipun, lihat, kita tidak boleh kita curang. Harus amanat. Kepada orang yang di luar Islam pun ada amanat yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Ini rumus keindahan, rumus keharmonisan. Nah, kadang di dalam kita menjalankan atau menunaikan tugas atau menyampaikan amanat ini ada keteledoran. Sesaat ada kekurangan. Sehingga ada seorang tetangga tidak bisa baik dengan tetangganya karena kebusukan hatinya. Kakak adik seharusnya saling mencintai dan menjalankan tugas persaudaraannya. Melaksanakan amanat untuk mencintai saudaranya. Timbul permusuhan dan seterusnya. Ada. Dan Allah tahu itu sunnatullah. Sehingga terjadi perselisihan, kurang di dalam menjalankan amanat. Nah, di saat kita kurang di dalam menjalankan amanat, bagaimana itu nanti? Sehingga muncul percekcokan suami istri karena satu tidak menjalankan amanat, bincang, terjadi percekcokan. Maka di situ setelah itu butuh untuk menyelesaikan, dan Allah memberikan bimbingan. Lihat ayat selanjutnya, wa idza hakamtum bainan nas. Nah, ini baru ada. Jika engkau menengahi dua orang yang saling tidak menjalankan tugas amanatnya itu, wa idza hakamtum bainan nas, jika engkau menjadi penengah di antara manusia, dan nas ini harus kita ketahui. Lihat, luar biasa. Bukan bainal mu'minin. Bukan di antara kaum mukminin. Lihat keadilan Islam, indahnya Islam. Jika engkau menjadi penengah di antara semuanya.
Di antara semuanya. Bahkan suatu ketika dikisahkan ada seorang muslim yang mencuri di tempatnya orang. Mencuri. Karena mencuri, barang yang dicuri itu harus disimpan di tempat tepung. Sehingga waktu dibawa barang curian itu oleh seorang muslim ini, pencurinya seorang muslim, kemudian dibawa itu kan meninggalkan bekas karena karung tepung, anggap saja karung tepung yang ini, sehingga mudah ketahuan. Rupanya setelah ditaruh di rumahnya sang pencuri itu, dipindah, ditaruh di tempatnya orang Yahudi, ditaruh di tempatnya orang Yahudi, sehingga di saat dikejar lalu ketangkep pencurinya ini, dia berkata saya tidak mencuri. Kemudian diikuti lagi itu bekas-bekas tepung itu, lalu ketemu ke tempatnya orang Yahudi, sementara orang Yahudi tidak mencuri. Nah kemudian di sini penengahnya adalah seorang muslim, lalu berkata biar saja orang Yahudi, biar saja dia orang Yahudi, dia. Tapi orang Yahudi berkata saya tidak mencuri. Lah ini benar orang Yahudi yang mencuri, saya tidak mencuri. Setelah terbukti bahwa pencurinya bukan dia, tidak mau ditegakkan hukum, maunya seperti itu. Rasulullah marah, tidak, tegakkan hukum. Karena yang mencuri adalah orang Islam, tetap orang Islam yang dihukum. Tidak boleh orang Yahudi dikambing hitamkan. Lihat adilnya Islam. Sayyidina Umar bin Khattab mempunyai gubernur yang ada di Mesir. Tiba-tiba suatu ketika anaknya sang gubernur itu keinjek sorbannya jubahnya oleh seorang Yahudi, anak Yahudi. Setelah keinjak begitu kelihatan karena dia Yahudi, langsung ditempeleng gitu. Lapor kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa saja saya telah dipukul oleh seorang muslim. Orang muslim pede datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dianggap Sayyidina Umar pasti membela seorang muslim. Setelah diadukan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, gimana kisahnya? Kisahnya saya lagi ini anaknya seorang muslim, anak gubernur ini lagi berjalan. Kemudian keinjak jubahnya oleh diri, aku nginjak jubahnya dan saya tidak sengaja khalifah. Saya nginjak tidak sengaja, rupanya dia marah lalu menempeleng saya. Kata Sayyidina Umar, kata anak khalifah, anaknya gubernur mengatakan, dia layak untuk dipukul karena kurang ajar. Keadilan Khalifah Umar bin Khattab apa? Wahai orang Yahudi, tempeleng dia sekarang. Tempeleng dia sekarang, Islam adil. Karena yang orang tidak sengaja kenapa harus dihukum? Dia mentang-mentang karena dia anaknya seorang gubernur. Akhirnya apa? Di saat disuruh menempeleng, orang Yahudi malah ternyuh. Indahnya Islam, Islam adil. Masuk Islam saat itu. Tambahkan keadilan di dalam Islam. Ini di antara orang Islam dan Nasrani pun kita harus adil, lihat. Tidak boleh kita pincang melihat kebenaran. Bahkan urusan yang sepele. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib suatu ketika melihat dua anak kecil lagi bermain. Anak kecil lagi bermain, memain tulisan gambar begitu. Sehingga dua anak ini minta, mana yang lebih bagus di antara ini? Tiba-tiba datang pada Sayyidina Hasan. Masih kecil juga Sayyidina Hasan. Suruh menilai mana yang lebih bagus. Sayyidina Ali melihat begini takut Imam Hasan ini salah. Ya Hasan, biarpun itu main-main, kamu harus adil. Kalau kau tidak adil akan ditanya oleh Allah. Nilai mana gambar yang lebih bagus. Pendidikan Imam Ali bin Abi Thalib, biarpun gambar. Lihat, hakam. Dalam urusan mainan, lihat, main bola, main badminton dan sebagainya, ada wasitnya. Dia harus adil, kalau tidak adil dikomplain sama ini. Bola, main bola, lihat wasitnya, kalau ternyata tendangan bola kemudian jenggol apa kok ini wasit harus adil, kalau tidak ini ribut nanti. Coba lihat, pernah lihat bola atau tidak? Pernah? Saya tidak pernah kenal bola ini. Cuman saya hadir di bola, ada tujuan lihat. Jangan kalah sama orang main bola. Itu main-main saja, serius dalam menegakkan hukum. Main-main ya. Tapi kita menegakkan hukum, main-main kebalikannya kita. Itu main bola saja serius, main-main tapi saya serius, main-main tapi serius. Tapi kita ini seriusnya main-main. Problem kita itu. Bukan nyuruh main bola, tidak. Main bola ini bahkan tidak salat asar ini. Kita yang ngenes kalau sudah melihat bola sore hari, sudah maghrib, asar sore selesai, maghrib masih berjubel di lapangan, semuanya yang ikut andil dalam mengadakan sepak bola itu akan dosa semuanya. Naudzubillah. Kita tidak tega. Nah ini yang harus kita hadirkan. Jadi di saat semua tidak bisa menjalankan amanat dan tugasnya masing-masing, maka terjadi perselisihan. Maka ada
Wa idza hakamtum bainan nasi, jika engkau menjadi penengah di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaknya engkau berbuat adil dalam mencetuskan hukum, dalam memberikan hukum, harus adil, benar. Innallaha ya'idukum bih, innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Kalau diartikan nikma ma ya'idukum bihillahu. Jadi sebaik-baik nasihat yang Allah berikan ya ini, nasihat menjalankan amanah, keindahan, keserasian dalam hidup. Di saat ada kepincangan, maka ada penegak hukum yang adil. Itu seindah-indah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana sami'an basira. Allah Maha tahu. Yang tidak adil akan dilihat oleh Allah. Telepon kecuranganmu itu pun akan didengar oleh Allah. Biarpun yang lain pihakmu itu ada. Biasanya kan main lobby kan. Lobby sana agar cool, saya mau. Nah, Allah tahu, Allah mendengar. Jadi upayamu untuk tidak adil maka didengar oleh Allah. Dan hukuman dari Allah tidak bisa dielak, tidak bisa kita menolak. Baik, lanjutan ayatnya apa? Bagaimana agar kita bisa benar-benar adil di dalam menegakkan hukum? Hukum ini bukan kita berbicara tentang hukum negara yang besar, saudara, jangan muluk-muluk ngomong negara Islam dulu lah. Negara Islam di dalam rumahmu sendiri itu loh. Dalam bertetanggamu, di dalam perusahaanmu itu yang presidennya adalah engkau, wakil presidennya adalah anakmu atau istrimu, kemudian menterinya adalah juga orang-orang dekat denganmu, itu loh di perusahaanmu, di rumahmu itu. Nggak usah ngomong negara Islam, khilafah dan sebagainya, terlalu gede, memang itu harus rencana ke sana. Akan tapi kita yang punya rumah sendiri, negara sendiri, presidennya adalah aku. Kau ini presiden semuanya. Itu loh tegakkan hukum. Bagaimana kita bisa menegakkan hukum di sini? Dalam bermasyarakat itu saja. Kita dengan tetangga, dengan sahabat, dengan saudara. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Lah ini yang bisa menegakkan hukum ini orang yang beriman. Dasarnya adalah iman. Keimanan yang sesungguhnya. Nah, terus kemudian bagaimana engkau akan menegakkan hukum, menyelesaikan permasalahan umat tadi? Maka kuncinya adalah harus segala keputusanmu bersandarkan dengan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atiullaha wa atiullaha wa atiur rasulah. Patuhlah engkau kepada Allah dan patuhlah engkau kepada Rasul. Sehingga tidak akan disebut sebagai keadilan, biarpun dikatakan adil, jika tidak bersandarkan dengan bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Nggak ada keadilan yang sesungguhnya. Sehingga mereka mengingkari hukum qisas. Padahal seadil-adil hukum adalah qisas. Karena apa? Qisas itu orang dibunuh. Paling adil adalah orang yang membunuh dengan kebencian, maka dia harus dibunuh. Karena yang berani membunuh satu manusia dengan kebencian, maka tidak mustahil dia muncul kebencian lagi akan bunuh 2-3 manusia. Pangkas. Tapi yang tidak paham tentang keadilan yang sesungguhnya mengatakan ini adalah zalim. Sehingga ditegaskan walakum fil qisasi hayah. Dengan qisas akan terjadi kehidupan. Sebab orang mengerti kalau dirinya membunuh akan dibunuh. Belum lagi hukum-hukum yang lainnya. Sehingga lihat ada seorang melanggar didenda, ya kan? Kadang di pondok juga ada terlambat nih denda. Haram, menghukum dengan denda adalah haram. Kalau ikut petunjuk kepada para ulama, yang mereka ulama mengambil dari pendidikan Nabi SAW, tidak akan mendenda dengan duit. Ini kita umumkan ini. Memang bikin kaget sebagian pondok pesantren kalau dengar begini. Kami tidak akan bisa berbicara lebih daripada yang kita ketahui. Para ulama jumhur madhab mengatakan, al-uqubah bi amwal haram itu adalah hukuman yang tidak adil. Karena apa? Tidak boleh kita mengambil hartanya siapapun kecuali dengan hak, dengan cara yang benar. Jual beli, dia menghibahkan kepada kita. Tapi kalau hukuman dengan harta, dengan mengambil denda, tidak diperkenankan. Bahkan hukuman dengan denda itu menjadikan orang jahat bisa senang-menang. Selagi dia punya duit sudah diperhitungkan. Sudah saya persiapkan saya untuk melanggar. Coba kalau semua orang yang nggak punya SIM ketangkap polisi di penjara 10 hari, bikin SIM semuanya itu pasti itu. Gara-gara bisa nerima duit di pinggir jalan, akhirnya ngentengin, alah paling 50.000 beres. Ah,
Hukum Islam jangan cuman kadang mohon maaf ini jika ada pondok pesantren yang masih ngambil denda dan sebagainya, semoga Allah mengampuni ya. Itu pendapat keplesetnya orang-orang yang sebetulnya di asal usul dari orang yang mudah mengkafirkan dan seterusnya. Kalau kita kembali kepada usul madzhabul arba'ati, menghukum dengan denda adalah haram. Karena itu termasuk bab akhdi amwalin nasi bil batil, termasuk mengambil hartanya orang lain dengan batil. Enggak apa-apa bikin kaget, yang kaget-kaget. Karena kita menemukan sebagian pondok seperti itu, harus kita sampaikan kebenaran. Suka tidak suka, itu namanya adil. Kan ada pendapat dan sebagainya. Urusan duit kita tidak boleh ngambil pendapat yang aneh-aneh. Duit. Kalau urusan wudu gampang batal enggak batal, ini mah enteng nih, fulus. Sehingga bisa saja sebuah pondok pesantren, semoga santriku terlambat sebulan, lumayan sebulan kali 200.000 kali 1.000 santri lumayan berapa juta nih, kan bisa begitu. Musibah. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada keadilan yang sesungguhnya. Maka sekarang ada gerakan-gerakan Islam ngaco, liberal dan sebagainya. Seolah keadilan adalah dengan akal. Enggak, akalmu tidak akan bisa menjangkau keadilan yang sesungguhnya. Allah yang maha tahu tentang keadilan. Nabi Muhammad yang Nabi tahu tentang keadilan. Nabi Muhammad la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ucapan Nabi dari wahyu dari Allah, dan Allah maha tahu tentang hambanya. Maka semua hukum-hukum Allah, maka ketahuilah itu adalah adil. Cuma untuk kembali kepada hukum Allah itu gimana ini? Untuk kembali kepada hukum Allah. Kemudian di sini juga ada wa ulil amri. Ulil amri itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin. Sebagian mengatakan adalah ulama-ulama. Pemimpin-pemimpin. Adalah ulama-ulama juga. Kalau pemimpin termasuk ulama juga. Dan ulama bisa disebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Nanti ayat 83, ayat selanjutnya kita akan baca misalnya. Walau radduhu, kalau mereka mengembalikan urusan itu ila rasuli wa ila ulil amri minkum. Ulil amri minhum, dikembalikan kepada ulil amri. Ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Niscaya mereka akan tahu. Yang bisa istimbat itu siapa? Hanya ulama. Jadi ulil amri bisa diartikan pemimpin, tapi pemimpin yang patuh. Lihat, di dalam Al-Quran ini disebutkan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri tidak diulang kalimat atiunya. Jadi atiunya tidak diulang. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi patuhnya kepada pemimpin itu, kalau patuhnya dengan pemimpin itu ngikut kepatuhan kepada Rasulullah. Asalkan pemimpinnya ikut Rasulullah, maka kita wajib patuh. Gitu. Tidak boleh seenak-enak. Patuh, saya pemimpin harus kau patuhi. Enggak. Engkau pemimpin akan aku patuhi kalau engkau. Tapi Al-Quran enggak. Al-Quran enggak pakai atiul ulil amri, enggak. Tapi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi patuhnya kepada ulul amri itu adalah ngikut. Kalau dia sesuai dengan Rasul, ikut petunjuk Rasul, maka boleh kita patuh. Kemudian juga ulil amri di sini ada yang maknai adalah tadi ulama. Wa ulil amri minkum wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhu. Niscaya akan mengerti tentang hukum yang benar mereka-mereka yang beristimbat. Istimbat itu mengerahkan pikiran dengan bekal-bekal istimbat, ilmu ijtihad, ngerti ilmu tafsir, ngerti ilmu usul hadis dan sebagainya. Bekal istimbat lalu mengeluarkan, dan ini bukan seorang presiden, kecuali presidennya kayak Sayyidina Umar bin Khattab, kecuali presidennya seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kecuali presiden seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah ahli istimbat. Makanya di sini digabungkan ulil amri, baru patuh, harus kita patuhi kalau mereka patuh dengan ulama. Harus kita gabungkan di sini. Karena apa? Ulama inilah yang mengerti tentang firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, kepada pemimpin-pemimpinmu. Dalam hal ini pemimpin negara yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, atau pemimpin agama, kiai-kiai, ulama-ulama, ahli istimbat. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika ternyata terjadi perselisihan enggak beres-beres juga, kita ingin selesaikan. Maksudnya apa? Ini kembali kepada cara tadi.
Dalam kita menyelesaikan masalah, hendaknya semua menjalankan kewajiban. Ini penjelasan bahwasanya kembali kepada pada dasarnya hidup kita harus bersama Rasul. Dengan kitabullah, Allah dan Rasulullah. Akan tapi lihat, di saat kita bermasalah maka kembalikan juga kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada jalan kecuali harus ke sana. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasuli. Jika punya permasalahan kau dalam hidupmu yang tidak bisa selesai-selesai, maka permasalahan itu hendaknya segera engkau selesaikan dengan cara kau kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan ini kunci. Orang baru akan bisa mengembalikan semua permasalahan kepada Allah jika di dalam hatinya ada keimanan yang sungguh-sungguh kepada Allah dan ada balasan di akhir nanti, hari akhir. Maka orang yang enggan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya akan keropos imannya dan meninggalkan hukum yang benar, itu juga menjadikan sebab keroposnya iman. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu lah. Kalau seandainya engkau bisa benar-benar mengembalikan segala permasalahan yang terjadi itu kepada Allah dan Rasulnya, maka dzalika khairun, itu adalah lebih bagus. Itu adalah yang paling bagus. Wa ahsanu, paling benar, paling bagus, paling baiknya. Ta'wila adalah cara untuk kembali. Cara untuk kembali. Jadi kalau pengen cari solusi, tetap kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada lagi solusi dalam segala hal. Problem hidupmu, problem hukum, problem kemiskinan, problem susah, problem rumah tangga, problem. Ketahuilah, tidak ada pintu untuk keluar dari problem yang sesungguhnya kecuali melalui Allah dan Rasulnya. Khususnya masalah hukum-hukum yang tadi disebutkan. Akan tapi ada orang yang sering bermain. Kalimatu haqqin urida bihal batilu. Ngomongnya sih benar, tapi ternyata ada maksud tersembunyi di hatinya yang busuk. Dikit-dikit dengan Al-Quran dan Sunnah, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kayak dia tahu Quran hadis. Sehingga begitu mudahnya dia mengklaim dirinya yang paling benar ahli surga, semuanya ahli neraka. Muncul orang akhir zaman ini. Kita harus tahu kita tidak akan bisa kembali kepada Quran dan hadis Nabi kecuali melalui ulama-ulama yang tahu Quran dan hadis Nabi. Bukan urusan kita yang bodoh-bodoh ini, bukan. Makanya tugas kita hanya patuh. Alhamdulillah tadi ada petunjuk ulil amri. Ulil amri sebagian dikatakan ulama. Ulil amri minkum. Jadi jangan langsung punya masalah kepada Quran kitabullah langsung. Itu ada perangkatnya, ada alatnya, ada cara. Bagaimana kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, ini ada cara. Bukan langsung lihat hadis langsung diamalkan, itu akan menjadi sebab kericuhan hidup. Karena apa? Ada hadis-hadis Nabi. Jadi para ulama itu di saat mencetuskan satu hukum itu tidak serta-merta di saat melihat satu ayat Al-Quran atau hadis langsung dicetuskan hukum, tidak. Adakah hadis yang serupa dengan ini? Dicari yang serupa dulu. Adakah ayat yang serupa dengan hadis ini? Adakah hadis yang serupa dengan ayat? Dicari semuanya. Kemudian setelah itu paling akhir, adakah ayat yang seolah-olah berbeda dengan ayat ini? Atau adakah ayat yang seolah-olah berbeda dengan ayat ini? Baru nanti digabungkan. Al-Quran aja nggak hafal ya. Hafal pun belum tentu bisa seperti itu. Orang penghafal Quran banyak juga yang nggak bisa kan. Jadi bukan main-main di situ. Kemudian setelah hafal Quran, hafal hadis, ternyata ada ilmu untuk memadukan. Sehingga ada ilmu usul fiqh. Yang di situ adalah ilmu untuk kembali kepada kitabullah sunnah Rasulullah. Karena apa? Masdar hukum kita, sumber hukum kita adalah Quran dan hadis. Para pakar usul fikih pun sebelum kembali kepada Quran dan hadis harus punya alat. Seorang ulama di saat akan kembali kepada Al-Quran dan hadis harus punya alat. Sehingga alat yang mengetahui ini adalah am, ini khas, nanti ada takhsisnya, ini adalah mutlak, muqayyad, mujmal, mumayyan, nasih, mansuh dan seterusnya. Ini pekerjaan berat. Belum lagi ada nanti terakhir ada tarjih, ada ini masya Allah. Di saat terjadi seolah-olah zahirnya nas itu ada bertentangan. Belum lagi ilmu bahasa Arabnya harus kuat, mengerti mana majazat. Sehingga tidak sampai terjerumus seperti sebagian orang yang mengingkari majaz dalam Al-Quran karena majaz dusta. Maka kalau Allah bermajaz maka Allah dusta. Lihat, menjadi bermasalah sehingga munculnya orang anti majaz sehingga akan mengkafirkan orang yang senang yang mereka punya keahlian di dalam ilmu bahasa sehingga mereka menggunakan takwil yang biasa digunakan oleh salafun saleh juga.
Sehingga karena dangkalnya ilmu, kemudian dengan dangkalnya ilmu menghukumi sesuatu yang dalam, maka prasangka buruk. Sehingga para ulama-ulama kita luar biasa. Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau adalah ingin mendobrak kesesatan kaum Mu'tazilah yang terlanjur terlalu jauh terjerumus dalam lautan falsafah. Ada falsafah kesesatannya ada, maka oleh Abul Hasan Asy'ari dipinggirkan, diambil yang benar. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga penerus manhaj Imam Abul Hasan Asy'ari pun demikian, lihat. Begitu juga akidah-akidah yang sesat dipelajari oleh mereka, tapi mereka tidak sekedar membaca dan baca, tapi mereka punya alat. Yang tidak punya alat nggak akan bisa. Sehingga jangan sampai slogan kembali kepada kitabullah dan Rasulullah, kitabullah dan sunnah Rasulullah menjadi slogan untuk menyesatkan umat. Ketahuilah para ulama-ulama kita menulis kitab fikih tanpa Quran dan hadis itu bukan karena mereka tidak punya Quran dan hadis, karena mengerti mereka bicara orang seperti kita yang tidak mengerti Quran hadis. Sehingga orang itu pengen to the point, langsung dikasih tahu ini halal, haram, cara wudhu begini, cara sholat begini. Kalau ibu belajar wudhu saja harus menghafal hadis-hadis wudhu, kayaknya itu sampai mati belum wudhu, Bu. Tentang air dulu ada 16 hadis tentang masalah air. Mengusap tangan, membasuh tangan pun itu ada 25 hadis. Baca dulu, kaji dulu. Mabuk itu orang. Tapi ulama kita sederhana, furudul wudu sittatun, ya. Siapa yang berani mengatakan furudul wudu sittatun salah? Pertama niat, membasuh wajah, tangan dan sebagainya. Kalau Qur'annya anak tahfidz juga bisa Al-Qur'an. Cuman ibu biarpun nggak ngerti Al-Qur'an, ternyata yang ibu amalkan sesuai dengan Al-Qur'an. Coba ibu wudu pakai mana dulu? Niat dulu, bareng sama basuh wajah, habis itu basuh dengkul. Bukan. Ya itu ada, sudah jelas semuanya. Ibu tidak ngerti Al-Qur'annya kan? Sementara di Al-Qur'an sudah jelas kul. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, dan seterusnya. Oh, ada Qur'annya? Ada, Bu. Cuman para ulama itu sayang pada ibu, nggak usah suruh ngapalin Qur'annya saja. Baca Fatihah saja masih belepotan. Sederhana. Nah, inilah tetap kembali kepada para ulama-ulama. Maka dekatlah kepada ulama. Jadi slogan kembali kepada kita Allah sunnah Rasulullah ini sering digunakan oleh orang untuk jerumuskan yang lainnya. Sehingga orang kemarin sore langsung berkata, Buya ada dalilnya dari Al-Quran? Dalilnya dari hadis Nabi? Ente tahu hadis berapa ente? Kalau pengen dalil ada bab nanti bab ayatul ahkam, hadis ahkam. Kita membahas ayat-ayat tentang hukum dan hadis-hadis tentang hukum. Yang kurang lebihnya ayat 500, hadisnya juga kurang lebih 500 sedikit ayat hukum. Inilah kesombongan sebagian orang dikit-dikit kepada kitabullah sunnah Rasulullah. Persis pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib itu kaum Khawarij. Seolah-olah pegangannya ini adalah Al-Quran. Ini hukum ilallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Al-Quran, hadis, Quran, hadis. Seolah-olah ulama nggak pakai Quran hadis. Sehingga sampai prasangka buruk. Lah kok pendapat Imam Syafi'i, subuki. Mana Allah dan Rasulnya? Ini kan kurang ajar ini. Ada suatu ketika di saat kita mengeluarkan fatwa, kami tidak pernah punya fatwa. Akan tapi fatwa yang kami keluarkan adalah kami nukil dari para ulama. Kita berkata Imam Syafi'i, kita berkata Imam Subuki, kita berkata Ibnu Hajar. Ada yang nyertuk. Ini orang kok Subuki, siapa? Syafi'i dan semua. Mana Rasulullah? Dan ini kan kurang ajar. Memangnya Imam Subuki nggak pakai Rasulullah ini? Tapi di saat kita mengatakan berkata syekhnya dia itu, diam langsung melebihi Al-Quran itu nanti cuma. Inilah kalau coba langsung nakal, tidak usah pakai Quran, tidak usah pakai hadis, langsung berkata syekh siapa, syekhnya dia. Ya. Orang akhir zaman itu yang sering banyak salah itu juga. Itu kalau kita sebut syekhnya dia langsung. Kalaupun salah pun, ya, ini namanya orang berijtihad yang dapat pahala satu lah nih. Kalau sudah ulamanya sendiri langsung begitu. Tapi kalau di saat melihat orang lain kafir, sesat, masuk neraka, itu bukan kerjaan kita. Ahli sunnati wal jamaah asy'ariyati. Kita adalah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Bermadhab. Karena bermadhab itulah kembali kepada kitabullah sunnah Rasul yang benar adalah bermadhab. Ikut manhajnya para ulama. Ikut fatwa para ulama.
Bukan sok pintar, bukan jago, bukan orang pintar ngaku, orang bodoh ngaku pintar lalu kembali kepada Quran dan hadis, enggak akan bisa ketemu judulnya. Karena bukan bagian. Bukan bagiannya. Orang kalau bukan ahlinya susah, jangankan kok masalah keilmuan. Kalau tidak bisa, tidak pernah jadi tukang batu, kalau bangun rumah juga berantakan. Nggak bisa ngukir, suruh ngukir juga ngaco. Nggak bisa masak, suruh masak juga berantakan. Apa saja. Coba ibu punya suami mau jadi ibu, adik muda ini apa? Ibu-ibu, suaminya mau dicukur, orang belajaran cukur, sementara suaminya mau lebaran. Mau lebaran, menjelang lebaran, kan suaminya harus agak ganteng gitu rapi. Bang, ini ada tukang cukur belajaran, tapi belum ngerti apa-apa. Mau enggak? Urusan tukang cukur aja nggak mau kok. Harus ahli dong. Kalau enggak petal-petal semuanya, suamiku petal-petal, dipikir tidak dirawat sama istrinya kan gitu. Jadi semua ada tempatnya masing-masing. Urusan dunia saja kita faham, kenapa urusan akhirat tidak faham? Baik, ini saja insyaallah. Sudah selesai ayatnya tadi? Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Syukuran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya, ada teman saya nanyain masalah kan Al-Quran diturunkan ke bumi untuk pedoman hidup. Misalkan berbagai macam ayat semuanya itu kan untuk pedoman hidup kita di dunia. Nah, misalkan ada ayat, misalkan suatnya ada ayat sod, ya kayak sod itu kan ada yang wallahu alam, Allah yang mengetahui. Misalkan kan untuk kita, kenapa hanya untuk Allah yang mengetahui? Kalau emang itu untuk penuhan kita, berarti kita juga sebagai manusia harus tahu makna dari setiap kata ayat-ayat qaf, kaf, hayat, nun kayak gitu. Berarti kayak gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya, kalau di tengah-tengah hutan yang sering Buya bilang ada sekelompok manusia di tengah-tengah hutan itu yang belum ada syariat apapun seperti syariat Islam, itu dinamakan ahli surga. Tapi misalnya kayak misionaris datang ke tempat itu dan orang-orang di sekitar itu tidak ada yang tahu bahwa di luar sana ada syariat Islam, apakah itu juga termasuk ahli surga? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui Al-Quran diturunkan untuk kemaslahatan umat, bangsa manusia. Pernah ada gerakan yang kita sebut gerakan liberal tadi, pengen bebas menafsiri Al-Quran dengan hujjah Al-Quran ini adalah diturunkan untuk manusia. Maka tentunya manusia harus ngerti dan bebas untuk memberikan makna kepada Al-Quran dan harus tahu tentang Al-Quran dengan sebebas-bebasnya, karena untuk kita, bukan untuk Allah. Ini pernah ada seperti itu, sehingga kemaslahatan sendiri menurut mereka adalah kemaslahatan menurut manusia. Sehingga kalau Al-Quran menyuruh kemaslahatan, ternyata kemaslahatan diatur oleh manusia, karena kita manusia yang lebih tahu, seolah-olah begitu. Siapa yang mengatakan lebih tahu tentang kemaslahatan pada dirimu? Engkau tidak tahu. Al-Quran adalah untuk manusia, untuk pedoman manusia. Akan tapi ketahuilah, untuk pedoman manusia, dan tidak semua manusia diberitahu oleh Allah
Dan tidak semuanya manusia boleh untuk menjelaskan Al-Quran. Akan tapi Allah telah memilih hamba-hambanya. Kalau memang kalau Allah menghendaki semuanya pintar, bisa membuat seperti Nabi Muhammad semuanya, Allah bisa. Cuman Allah buat, maka di situ ada aturan atiullah wa atiur rasul. Patuhlah kepada Allah. Allah menyuruh sholat misalnya. Allah menyuruh sholat. Tapi kita tidak boleh mengarang sholat dengan diri kita sendiri. Maka iman kepada Al-Quran dalam perintah sholat itu secara global. Akan tapi bagaimana rincian sholat, Nabi yang menjelaskan. Sebab dalam Al-Quran, ya aqimus sholata wa atuz zakata. Itu saja. Sholat itu kayak apa? Nggak boleh orang seenaknya, saya memahami Al-Quran, selesai. Yang penting aku sholat sesuai dengan apa yang saya maksud. Nggak ada. Ternyata Nabi datang menjelaskannya. Cara sholat adalah engkau berdiri, engkau bertakbir, engkau baca ini dan seterusnya sampai selesai. Sampai mengucapkan assalamualaikum sholat. Dan untuk bisa menjelaskan ini, juga Allah memilih orang-orangnya. Dipilih orang-orang, jadi manusia pilihan, ulama-ulama yang bisa faham makna ini, dan itu yang akan menjelaskan. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya, ayat-ayat yang pelik seperti kaf itu bukan tidak ada maknanya. Akan tapi ada maknanya. Jangan sampai kita ada mengatakan Al-Quran tidak ada maknanya. Itu termasuk kekurang ajaran kepada Al-Quran. Alif lam mim ada artinya. Artinya apa? Allah lebih tahu. Kita tidak diberitahu oleh Allah. Loh, kenapa diturunkan oleh Allah? Tidak semua yang dari Allah kamu harus tahu. Dan kita pun tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu. Kita tidak paksa melakukan, maka engkau hendaknya melaksanakan apa yang kamu tahu. Jika ada ayat tasyabihat. Akan tapi Allah pun memberikan kesempatan bagi sebagian ahli ilmu untuk bisa memahami ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat yang secara lahir bingung kita maknanya. Kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, mim. Atau ayat-ayat yang lainnya. Akan tapi sudah diserahkan dalam Al-Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, Allah dahulu. Warasikhuna fil ilmi, orang yang punya ilmu. Ya, orang berilmu diberi oleh Allah. Dan ilmu di sini adalah tadi ilmu istimbat, ilmu ini, dan itu diketahui oleh para ulama. Nah, disinilah fungsinya Al-Quran dan hadis Nabi untuk umat dengan penjelasan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sengaja membedakan ini alim, ini bodoh, ini kaya, ini melarat itu, untuk keserasian hidup di dalam dunia ini. Dan begitulah Allah, sunnatullah. Ada orang kaya, ada orang melarat. Kalau kita langsung nanti pakai to the point langsung, kenapa kok Allah tidak membuat orang baik-baik saja? Kenapa harus ada Fir'aun? Susah banget jadinya hidup kita, kan gitu loh. Nah, ini ngatur Allah. Engkau yang akan ditanya tentang pekerjaanmu, bukan engkau bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Coba kalau kita berpikir dengan akal kita yang rendah, kita akan disuruh menghancurkan kebatilan, kan? Kenapa Allah membuat kebatilan bikin susah saya aja? Begitu, kurang ajar namanya. Repot banget, ada penjahat, ada ini. Kenapa dari awal saja nggak dipangkas oleh Allah, nggak usah dilahirkan orang-orang jahat? Biar kita enak-enak hidup di dunia. Apa yang Allah lakukan tidak perlu kita bertanya. Akan tapi begitulah, di dunia ini adalah untuk kita berkarya, untuk kita berlomba. Sehingga di sini ada orang ahli neraka, ahli surga. Kalau ada orang fakir, bukan karena Allah tidak bisa memberikan makan kepada mereka. Awas, hati-hati ya orang kaya. Allah menciptakan orang fakir di kiri kanan kita, selalu kami ingatkan. Orang fakir yang ada di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan makan dan kekayaan kepada mereka. Akan tapi Allah membuat orang fakir di kiri kanan kita itu karena Allah ingin mengangkat orang kaya yang dermawan. Kenapa Allah menciptakan orang bodoh di sini? Karena Allah ingin mengangkat orang alim yang mengajarkannya. Dan orang bodoh pun ternyata bisa menjadi mulia dengan kebodohannya, patuh kepada orang alim. Begitulah keserasian hidup. Sehingga pertanyaan yang disampaikan ini pernah ini terjadi di kaum-kaum liberal itu, pengen bebas dia menerjemahkan Al-Quran. Itu pernah, dan itu muncul di kalangan kampus, anak-anak kampus yang pengen memaknai Al-Quran sebebasnya. Kan untuk kita, ya terserah kita lah untuk kita. Penafsirannya sesuai dengan apa yang saya inginkan dong. Sesuai dengan pemahaman saya. Oh tidak, ada aturan, ada rambu-rambu di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka nanti ada lebih rancoh lagi pemahaman-pemahaman kaum liberal, sehingga memahami menafsir Al-Quran seperti metode menafsiri Bible.
Di dalam menafsiri Al-Quran itu seorang tidak akan bisa. Kita menafsiri Al-Quran tidak menafsiri dari otak kita. Kita baca dari para ulama. Apa kata Syekh ini, apa kata Imam Tabari, apa kata Imam Ibnu Katsir, apa kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Mahalli, dan kita menukil itu semuanya. Bukan kita menafsiri Al-Quran lalu mengarang-arang begitu, tidak. Para ulama menafsir Al-Quran bukan semuanya, ada ilmu, rambu-rambu yang harus dipatuhi. Begitulah tafsir, keluar pemahaman-pemahaman. Jadi begitulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang bisa paham adalah manusia-manusia pilihan. Makalah nanti ada muncul namanya ikut para ulama. Nah, kalau semua ulama semuanya sama pertanyaannya, cuman biasanya kalau kepatuhan kepada syariat sering banyak bertanya. Coba semuanya orang ganteng, semuanya cantik, semua kan beres ya. Karena harus ada yang jelek sampai bingung harus dandan bolak-balik nggak beres-beres. Atau sebaliknya. Jangan bertanya seperti itu. Allah menghendaki begitu. Dan pasrah. Kalau nanti protes, apa anggota protes, kenapa dari dulu saya jadi kaki capek terus jalannya apa? Ini ngurus sesuatu yang nggak boleh diurus kita ini ya. Kaki kan punya anak. Kaki protes nanti kenapa saya diinjek terus nggak mau. Kali-kali saya mau jadi hidung kayak gitu. Ya ada itu semuanya. Jadi apa yang Allah titahkan untuk kita lakukan itu saja. Semuanya punya tugas masing-masing. Ada untuk memahami Al-Quran hadis Nabi, ada bagiannya. Bukan bagian kita asal orang, tapi kita membaca pendapat ulama, menjaga keputusan ulama. Dan itulah makna Al-Quran diturunkan untuk kita. Dan memang untuk kita, lalu siapa yang bisa paham? Allah memberikan pemahaman kepada Nabi, ngutus Nabi, dan pengikut Nabi, penerus Nabi yang berpegang dengan pendidikan Nabi, itulah yang harus kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang benar-benar tidak berurusan dengan, ini kaidahnya umum, tidak terbatas pada zaman dahulu saja. Kalau ada satu kelompok yang memang dia tidak pernah kenal dunia Islam, tidak pernah kenal syariat Islam, agama apapun nggak pernah dibatasi dengan agama apapun dia, agama apapun, kalau memang dia tidak pernah kenal syariat Nabi Muhammad, orang bodoh, maka dia selamat. Orang Yahudi dan Nasrani itu kenapa dihukum? Karena dia punya pedoman kitab suci yang sudah dirubah. Dan mereka mengingkari Nabi, pada dasarnya mereka tahu Nabi SAW. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka orang yang di tengah apakah mesti agamanya apapun, menyembah berhala kan bisa Buddha, Hindu dan seterusnya, termasuk menyembah Bunda Maria Kristen segala macam. Selagi mereka memang pada dasarnya adalah orang yang tidak pernah bersentuhan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, pantang Allah menyiksa mereka. Di tengah hutan tiba-tiba beragama Hindu. Dia tidak ngerti agama Hindu. Dia mempercayai berhala Tuhan dan sebagainya. Dia nggak ngerti itu semuanya. Allah pantang menghukum mereka. Tapi setelah ada seruan Tuhan Maha Tunggal, lah kok nggak mau, maka baru mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu umum untuk semuanya. Dan fitrah, kesucian selagi tidak dicampuri hawa nafsu mudah. Coba kalau orang kayak apa diajak dialog tentang ketuhanan, masalah Tuhan diajak bicara tentang Tuhan Maha Tunggal dan sebagainya, mudah nerima. Sehingga dalam bahasa akidah kita masalah tauhid, mengesahkan Allah, maka didiskusikan dalam dialog mantek falsafah yang pelik bagi orang cerdas. Dan perlu disederhanakan juga, kalau Tuhan dua itu gimana, kan begitu? Nggak mungkin ada Tuhan dua. Yang menciptakan Tuhan ini siapa? Nah, ini nanti ada dialog akidah yang panjang. Jadi siapapun orang asalkan tidak pernah bersentuhan, tidak pernah dengar syariat Islam, maka dia adalah orang yang aman. Allah pantang menghukum. Kecuali sudah ada syariat Islam. Atau menemukan di dalam kitab suci mereka berita tentang Nabi Muhammad seperti orang Yahudi dan Nasrani, lah kok masih nggak mau dengar berita? Mereka ada Nabi Muhammad, karena kesombongan, karena kedengkian, baru dihukum oleh Allah SWT karena dia mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW. Adapun di kelompok tersebut kalau punya agama tertentu, dia nggak ngerti sebenarnya, hanya dia pengen mencari Tuhan. Dan masalah mencari Tuhan itu adalah fitrah semua orang yang berakal, dan semua hati manusia itu rindu kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan semua, sehingga masalah mencari Tuhan itu ada di mana-mana, dalam kelompok apapun ada. Sesaat menuhankan rajanya, sesaat menuhankan matahari, sesaat menuhankan api, sesaat menuhankan pohon, karena fitrahnya mencari Tuhan. Akan tapi ketahuilah, kita berbeda dengan kaum Mu'tazilah dan sebagian kaum falasifah. Untuk menentukan itu tidak bisa kecuali dengan syariat. Kaum falasifah bisa sampai kesimpulan bahasanya semesta ini ada kekuatan yang luar biasa.
Sang semesta ada penciptanya. Para falsafah, filosof. Akan tapi para filosof tidak sampai kepada kesimpulan bahwasanya pencipta itu adalah Allah. Untuk mengenal Allah perlu namanya syariat. Tapi pada dasarnya semua mencari Tuhan. Nyembah berhala mencari Tuhan. Ingat itu, jadi kaidahnya semua orang yang memang tidak pernah kenal syariat Islam yang benar, di tengah hutan dan sebagainya, dia ikut apapun, maka ketahuilah Allah pantang untuk menghukum mereka. Karena apa? Allah Maha Kasih. Wong dia tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk. Tapi kalau sudah kenal, kita sampaikan Islam kepada mereka, lah kok dengan kesombongan mereka baru nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah karena waktu. Pengumuman. Pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Patuh kepada ulama-ulama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjaga anak keturunan kita semuanya. Mari kita kita berdoa. Ada kajian-kajian yang mohon bisa diikuti. Kajian rutinan muslimah bersama Umi di Indramayu sore ini. Sore ini nanti habis asar di Universitas Wira Lodra. Tolong diinformasikan. Khususnya warga Indramayu yang mendengar suara ini, sisihkan waktu Anda untuk bisa ngaji bersama Umi nanti sore. Kemudian rutinan bersama Buya juga untuk nanti malam di Indramayu, di alun-alun kota Indramayu nanti malam jam 8. Kemudian kajian muslimah, kitab Tadhkirah Hadramiyah, fikih wanita bersama Umi juga setiap Ahad pukul 1 di sini. Besok ya, besok ada di sini pengajian Umi. Kemudian kajian Umi yang lainnya ada di Islamic Center Sabtu ke-1 dan ke-3 habis asar. 2 Ahad kedua dan keempat jam 1 di sini. Tadi kemudian keempat khusus putri, Kamis keempat di Islamic Center, Sabtu kedua tadi di Universitas Wira Lodra. Majlis dzikir tausiah yang kita galakkan, Al-Bajah membuat satu majlis dzikir dan tausiah berpindah-pindah yang didatangi oleh para habaib dan para ustadz-ustadz keliling. Bagi siapapun yang ada kerinduan keinginan untuk membuat majlis, maka bisa berkomunikasi dengan tim nanti. Sehingga di kampungnya akan didirikan majlis tausiah dan majlis dzikir. Kita tidak akan mengadakan majlis dzikir saja, harus ada tausiahnya. Dan nanti didata dan nanti akan didatangi, dibuat di situ. Digarap bersama nanti. Jika tidak punya dana pun nanti akan dibantu oleh yang lainnya. Jika bisa membiayai sendiri, alhamdulillah. Yang penting harus marak majelis-majelis. Untuk nanti malam, majelisnya malam ini, Sabtu malam ini, di mana ini? Di Surakarta, Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Radio-radioku tolong diinformasikan kepada yang lainnya. Adapun yang menyaksikan televisi di MKTV itu hampir setiap hari, Jumat, Sabtu, Ahad khususnya, nanti akan ditambah setiap hari. RCTV Kamis malam Jumat, Cirebon TV juga Kamis malam Jumat, BBS TV Kediri pagi dan sore setiap hari. Kemudian TV 9 setiap Ahad pagi, MNC TV siaran langsung setiap Senin pagi. Kemudian Batam Channel dan beberapa stasiun televisi yang belum koordinasi dengan kita ada juga. Intinya bagaimana kita terus mencari ilmu dengan cara apapun. Tapi ingat, harus jelas kepada siapa kita berguru dan kepada siapa kita belajar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan akidah yang Kau ridhai. Muliakan kami dengan keimanan yang sesungguhnya. Dan muliakan kami dengan kepatuhan kepada-Mu ya Allah, dan kepatuhan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kepatuhan kepada syariat kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kepatuhan kepada ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami kecintaan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudahkan kami ya Allah di dalam menjalankan amanat-amanat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Jangan sampai kami teledor masalah amanat ya Allah. Kami takut semua amanat yang tidak kami lakukan akan menjadi sebab kehancuran kami di akhirat ya Allah. Maka jauhkan kami dari berkhianat ya Allah.
Jauhkan kami dari berkhianat. Dalam bersuami istri, jadikan kami adalah orang-orang yang memenuhi kewajiban-kewajiban tanpa berbuat dolim kepada pasangan kami, tanpa berbuat aniaya kepada pasangan kami. Dan dalam bersahabat, jadikan kami sahabat yang paling beruntung tanpa berbuat dolim kepada sahabat kami. Ya Allah, ya Allah, di dalam bertetangga, jadikan kami adalah tetangga yang paling beruntung ya Allah, dengan menjalankan kewajiban-kewajiban, melaksanakan amanat-amanat. Jangan sampai kami menjadi tetangga yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, Engkau menyaksikan tempat ini, tempat berjuang ya Allah, dan semua tempat yang sambung dengan tempat ini. Kami mohon kepada semua yang berjuang di tempat ini, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka semua segala kebaikan ya Allah. Semua yang berjuang bersama kami ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan surga ya Allah, dan berikan kepada mereka segala kebaikan di diri mereka dan keluarga mereka ya Allah, dan di harta mereka, dan di semua ya Allah yang ada hubungan dengan mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ya Allah, bisa membantu perjuangan di tempat ini Allah. Perjuangan di tempat ini orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan sampai kami ketinggalan dari rombongan manusia-manusia mulia itu ya Allah. Jangan sampai kami tertinggal dari rombongan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah yang ada di sini. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Anak-anak kami, mudahkan kami untuk menjaga anak-anak kami. Mudahkan kami mengarahkan anak-anak kami. Jangan kami salah, jangan sampai kami salah mendidik anak-anak kami dan cucu-cucu kami semua ya Allah. Jadikan anak-anak kami kelak sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Dan jadikan ya Allah keturunan kami adalah hamba-hamba ahli surgamu. Ya Allah, ya Allah, Engkau Maha tahu detik ini, saat ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan yang Engkau Maha tahu dan kami kadang tidak sadar ya Allah. Ampuni dosa kami dan jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Kami takut ya Allah, kami takut menghadap-Mu dengan dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami yang ada di sini ya Allah. Dan kami mohon, berikan kemudahan kepada semua. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Yang telah meninggal ampuni mereka dan angkat derajat mereka. Dan yang ditinggal berikan ketabahan dan kekuatan iman dan takwa mereka. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon doa, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.